Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan sharing ya cara menjawab soal dan juga menjelaskan soal tes wawancara untuk admin ya, dan juga teman-teman mungkin yang sedang ingin mencoba belajar ini bisa teman-teman pelajari ya. Oke, atau ingin mencari soal latihan ya. Di sini gue merekomendasikan sebuah channel ya, yaitu dari Mas Kanata Winata ini ya, yaitu di sini membahas banyak soal Excel ya, dan gue berinisiatif ya untuk mengikuti menjawab gitu, dan gue di sini izin ya, yaitu halo Mas Kanata, salam kenal, soalnya bagus nih gitu, boleh nggak kita buat video serupa dengan soal dari Mas Kanata gitu. Jadi kita mau sharing gitu ya soal Excel. Kebetulan gue memang ada project ya untuk belajar soal Microsoft Office ya. Jadi di sini gue nggak sempat bikin soal-soal gitu ya. Jadi gue minta untuk belajar gitu ya soal ini dari Mas Kanata. Nah di sini gue bilang seperti itu ya, dan dibolehkan ya salam kenal juga ya. Terus boleh selagi bermanfaat ya buat lebih banyak orang gitu. Mantap banget ya, semoga jadi amal jariah ya gitu. Nah enaknya di channel ini Mas Kanata Winata ini ada soalnya juga ya, dimana dia menjelaskan di video terus juga ada soalnya. Maka dari itu gue pengen menyambung ya untuk menyebarluaskan, dimana ya mungkin zaman sekarang masih ada yang belum tahu nih soal rumus-rumus ini ya, rumus-rumus tertentu, atau yang masih belum tahu ya soal tes untuk ke perusahaan itu ya kayak gimana gitu. Jadi ini gue akan berikan gambarannya ya, dan ini salah satunya yaitu yang memang udah gue simak, dan ini hampir ya sekitar 60% lah ada benarnya gitu bahwa ujiannya seperti ini ya. Karena gue pernah masuk kerja di salah satu pelayanan ya di apartemen, dan masuknya itu memang harus bisa Microsoft Office ya, salah satunya Excel ya, harus bisa rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga if, itu yang biasanya paling umum. Oke, karena kita sudah diperbolehkan ya oleh Mas Kanata Winata menjawab soal dari Mas Kanata ya, kita download filenya ya. Kebetulan gue udah download ya. Kalau teman-teman mau download bisa kunjungi aja ya di channel ini Kanata Winata ya. Kalau yang mau fokus belajar Excel, di sini Mas Kanata Winata tuh udah banyak banget ya untuk nge-share ya soal belajar Excel. Ini khususnya untuk dunia perkantoran gitu. Oke. Dan langsung aja di sini kita masuk ya pada soalan Mas Kanata Winata ini. Jadi pada saat ujian itu memang kita harusnya udah tahu ya bahwa misalkan masuk ke admin itu ya, atau yang kerja di kantor itu harusnya udah tahu nih bahwa ada soal Excel ya, karena kita akan diumumin kayak gitu. Nah untuk persiapannya apa aja, yaitu kita harus tahu seperti rumus-rumus ya dan fungsi-fungsi rumusnya gitu. Nah lebih pentingnya lagi itu kita harus paham logika dari nanti soalan tersebut ya, yang mana kita lebih menggunakan fungsi dari rumusnya itu ya. Nah di sini anggaplah kalau benar-benar teman-teman belum tahu nih itu tabel apa, kita harus ngisi apa ya. Nah di sini sudah ada tabel buku, tabel kelas ya, tabel kertas, jadi kita disuruh memecahkannya gitu. Nah di sini ada kode, ini tuh kalau yang belum paham maksudnya apa gitu ya. Nah biasanya kalau yang belum tahu kayak gitu, tapi ini kalau teman-teman udah menonton video ini ya, yang mau tes wawancara, semoga ini bisa membantu, dimana kita akan memecahkan salah satu soalan ini, karena memang ada gitu di dunia kerja yang membuat data seperti ini ya. Sebenarnya ini logikanya aja, dimana kalau kode kayak gini tuh misalnya kode produk ya, itu misalnya nanti ada perubahan itu kita nggak perlu ganti-ganti manual, maka dari itu kita perlunya rumus kayak gitu. Oke, tanpa basa-basi ya, jadi langsung aja. Di sini kita diperlihatkan ya ada sebuah kode ya, dimana kode ini sudah dibuat ya dari perusahaan lah, anggaplah, dimana itu template gitu, dengan kodenya ada artinya itu Excel ya. Terus di sini ada harga ya, misalnya sini harganya kita input, tapi nggak sembarangan kita input manual 50.000 ya, karena kita harus menggunakan yang namanya rumus gitu. Nah sini ada kode ya, dan juga kelas, terus juga kertas. Nah di sini kita disuruh masukkan kode buku. Jadi kode buku itu kita ambil salah satunya aja ya. Kode bukunya itu kan adalah E ya, sini ya E. Nah kita mengambil yang di sebelah kiri
ya, yaitu dengan rumus yang namanya left ya. Yang artinya kita mengambil kode data ya dari sebelah kiri, yaitu left ya. Sini left, lalu buka kurung. Di sini kita klik teks ya. Di sini tuh udah ada kelanjutannya, di mana kita disuruh masukkan teks, terus ada num chartnya ya. Sini karena kita mengambil kode yang sebelah kiri aja, yaitu E ya. Sini kita klik ya, lalu titik koma. Di sini num chartnya ya, yaitu adalah E, jumlahnya itu 1 karena kita ngambil datanya 1 ya. Lalu kita tinggal enter. Nah, pada itu langsung terjawablah kodenya adalah E ya, seperti itu. Nah, di sini kita scroll ya. Oke, di sini benar-benar akan gue bedah gitu ya, ngasih tips juga dan triknya ya. Oke, di sini lanjut ya, yaitu kelas ya. Nah, di sini kode kelasnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini tuh posisinya ada di tengah-tengah. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang namanya mid ya. Oke, mid atau tengah. Nah, kita ambil teks ya. Nah, di sini kita lanjut titik koma ya. Karena kita udah mengambil teksnya, lalu star 6-nya ini ya, atau number gitu. Star, mulai star itu di mana? Yaitu kita mulai dari E ya, itu 1, lalu strip itu 2, lalu angka 1 itu 3. Nah, kita mulai startnya itu di baris ketiga gitu, yang mana itu angka 1 ada di tengah-tengah ya. Oke, jadi kita tulis 3 atau ketik 3. Oke, sini kita sudah masukkan 3 titik koma. Nah, angka yang kita ambil itu angka berapa ya? Yaitu di sini angka 1 ya, bukan barisan urutannya ya. Jadi di sini angkanya gitu. Jadi di sini angka 1 bukan 3. Kalau 3 itu akan error ya. Jadi di sini kita akan mengambil angka 1 ya. Oke, lalu buka kurung, kita enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau rumus mid itu memang agak sedikit berbeda ya daripada left dan right ya. Oke, yaitu sekarang right ya, atau kanan. Sini kita masukkan ya, B itu ada di sebelah kanan, artinya bahasa Inggrisnya right. Sini kita klik kodenya, lalu teks, dan di sini kita ambil B sebelah kanan, itu 6-nya ya, artinya kita 1 ya. Oke, tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal scroll aja. Nah, jadi itu kita sudah memecahkan kode-kode dari buku, kelas, dan kertas. Jadi seperti itu ya, menggunakan rumus yang namanya left ya, kita mengambil kode sebelah kiri, terus mid ya, yaitu mengambil kode di tengah, terus right ya, mengambil kode di sebelah kanan. Intinya seperti itu penjelasannya. Nah, jadi lanjut kita ke buku ya. Di sini kita akan ke tabel buku ya, fokusnya. Nah, di sini ada kode ya, buku dan harga. Nah, kita mencari buku dari kode E ini tuh apa sih sebenarnya ya. Walaupun kita memang sudah tahu ya jawabannya itu Excel, tapi kita nggak jawab secara manual. Nah, di sini kita akan mencari tahu bahwa kode ini ya, E itu adalah apa di sini ya. Nah, dengan kita sudah disediakan tabel ya. Sini tabelnya itu bentuknya vertikal, yang mana kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, sini kita sama dengan, kita masukkan VLOOKUP ya. Itu di sini kita ambil value dari kode buku. Nah, jadi kita akan memecahkan nih kode buku ini apa sih gitu ya. Yaitu kita sudah seleksi ya. Terus tinggal titik koma. Nah, kita mengambil dari tabelnya. Sini kita seleksi seperti ini ya. Nah, kita seleksi tabelnya ya. Karena di sini juga udah ada suruhannya, yaitu table array ya. Nah, di sini kita tinggal F4 ya. Oke. Lalu kita tekan titik koma ya, lalu call index ya. Call index ini berapa nih? Ini call ya, call index ya, kolom. Call index 6-nya berapa? Nah, di sini itu kode adalah urutan pertama, lalu buku kedua, harga itu ketiga. Nah, jadi kita mengambil buku ya, yaitu 2. Sini urutannya kode ini pertama atau 1 ya, buku itu 2, dan harga itu 3. Jadi sini kita buku yaitu 2. Oke. Lalu kita titik koma, false ya, false, tutup kurung. Nah, itu kalau false itu udah default ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal enter aja.
Nah, jadi kita sudah tahu ya di sini menemukan bahwa E itu adalah Excel. Nah, nantinya misalkan akan ada perubahan nih bahwa kode buku 1B ini diganti menjadi W ya, misalkan W. Nah, maka akan berubah otomatis yaitu Word kayak gitu. Jadi misalkan di data di salah satu gudang nih ya, misalkan sebagai admin itu harus tahu nih bahwa setiap produk itu kan mungkin akan ada penambahan atau pergantian gitu. Maka dari itu ini fungsinya untuk tes masuk ke dunia perkantoran seperti ini. Kita memang asahnya itu logika gitu. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal isi bagian kelas ya. Di sini kita udah ada tabel kelasnya juga ya, dimana memang udah disiapkan ya, misalnya dari pusatnya gitu ya. Sini kita mau mencari tahu nih bahwa kelas itu value-nya adalah satu kelas 1. Kita ambil rumusnya sama, yaitu VLOOKUP ya. Di sini VLOOKUP. Oke. Tapi yang akan kita cari itu value-nya ya nanti. Dari sini kita ambil bagian kelas yaitu 1. Nah, lalu titik koma. Sini table array-nya ya, kita seleksi seperti ini. Lalu kita F4 ya. Jadi tujuan F4 ini ya, dari tadi mungkin kalau teman-teman nanya nih, ini F4 itu buat gunanya apa ya? Nah, kalau tiba-tiba berubah jadi dolar ini, itu artinya nanti kita sudah mengunci data ketika kita tarik ke bawah ya, itu nggak ada yang berantakan gitu ya. Jadi gunanya seperti itu. Oke, lalu titik koma di sini col index ya, kolom ya, kolom indeks 6-nya, yaitu di sini kelas adalah 2 ya, dimana kode ini 1, kelas itu 2. Nah, kita isi titik koma 2 dan titik koma lagi, terus false. Nah, tutup kurung. Nah, di sini hasilnya itu akan error karena kita belum memasukkan value atau nilai. Nah, caranya kita tinggal double klik seperti ini, lalu kita masukkan value ya, lalu buka kurung di bagian kelasnya ya, D3 ini ya, karena kita mengambil kolom D3. Tapi kalau D3 ini ya karena memang kolomnya ada di bagian D3 ini. Kalau memang ada posisinya di tempat lain ya itu berbeda ya. Oke, intinya yang bagian kelas ini dikasih value terus ditutup kurung gitu, lalu kita tinggal enter. Nah, maka hasilnya di sini kelas 1 ini adalah value-nya 1 gitu. Nah, kalau sewaktu-waktu kodenya diubah di sini jadi 6 ya. Jadi kelasnya akan berubah, sini akan berubah juga gitu ya. Jadi pusatnya itu ada di kode ya. Jadi seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya sini kita buat lagi yaitu kertas. Nah, di sini tabel kertas itu adalah horizontal ya tabelnya, di mana kita mengambil data secara horizontal yaitu dengan lookup ya, yaitu sini kertas sama dengan lookup buka kurung, sini kita ambil kertas sini ya, lalu titik koma, sini kita seleksi. Nah, sini kita F4, lalu titik koma. Nah, di sini akan muncul row index ya. Berbeda kalau VLOOKUP itu kan col ya, kolom gitu. Kalau row ini artinya baris gitu. Jadi kita mengambil barisnya. Nah, di sini ada kode, ada kertas. Nah, karena kita mencari baris kertas ya, di sini yang ada di tabel kertas ini, kertas bagian urut 2 ya. Jadi kode ini 1 ya, kertas ini 2. Jadi kita masukkan 2. Lalu titik koma, lalu false. Dan tutup kurung, kita enter. Nah, ini buffalo ya. Lalu HVS. Jadi kalau suatu saat nanti misalkan ada data gudang itu berubah ya di bagian kodenya, di sini misalkan kode W ya, artinya Word, ini kertasnya tiba-tiba diubah menjadi B ya. Jadi akan berubah sini. Kertasnya akan berubah, sini namanya juga akan berubah seperti itu ya. Nah, di sini gua akan menjelaskan lagi kalau nantinya misalkan tiba-tiba ada tambahan kertas nih di pusat gitu. Nah, kita masukkan tabel kertasnya ya. Jadi sini misalkan kodenya C ya. Lalu kertasnya karton. Jadi misalkan ini tuh logikanya ya. Oke, sini kita bikin. Dan dari pusatnya seperti itu. Ini bahwa ada tambahan kertas ya. Misalkan yang diubah nih ya, Word ya. Word pakai
kodenya C ya sini, lalu sini H tinggal ganti C. Nah di sini sudah ya. Jadi ketika kalau ada perubahan ya di sini akan hilang ya, dimana memang akan berubah. Nah maka dari itu rumusnya akan kita bikin lagi ya, kita bikin ulang gitu kalau ada perubahan. Jadi di sini seperti sama saja ya yang tadi, yaitu H lookup, lalu tutup kurung. Sini kita ambil nilai dari kertasnya, yaitu B, itu titik koma. Terus di sini kita ambil tabel arraynya ya, sini F4 lalu titik koma. Sini row indeksnya barisnya masih sama, yaitu kertas ya di sini yang kedua. Lalu titik koma false. Lalu tutup kurung. Nah, jadi di sini yang kode B ya, sini akan namanya buffalo ya. Oke, lalu kita scroll ke bawah. Di sini yang namanya kode C akan berubah jadi karton. Nah, kalau kita ubah misalkan ada kertas baru lagi gitu, misalkan F ya, folio ya, dan itu tinggal ditambahkan lagi aja gitu, diubah rumusnya lagi kayak gitu. Jadi seperti itulah untuk misalkan data pusat ada yang diganti kayak gitu. Ini benar-benar gue bedah banget nih ya. Jadi biar teman-teman tahu nih triknya nih di dunia kerja tuh seperti itu ya. Kayak ini hanya untuk soal aja gitu. Tapi kalau untuk soal menjawab kayak gini ya nggak perlu ada yang ditambah-tambahkan gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan mengisi harga ya. Sini kita balik lagi ke tabel buku ya, yaitu harganya berapa ya. Sini kita pakai rumus VLOOKUP lagi ya, karena ini bentuknya vertikal. Oke, VLOOKUP. Oke, di sini kita cari harga buku ya. Di sini kita masukkan K buku ya, kode buku ya. Sini yaitu E ya. Sini kita titik koma, lalu kita seleksi lagi. Sini kita F4, lalu titik koma. Kolom indeksnya di sini adalah harga ya, yaitu bagian ketiga. Jadi kode itu 1, buku itu 2, harga itu 3. Oke, lalu titik koma false. Nah, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul ya harganya, yaitu 50.000. Nah, misalkan di sini suatu waktu harga dari tabel buku Excel akan menjadi 75.000 misalkan ya. Sini kita perhatikan bagian harga yang di atas ini ya akan berubah juga. Nah, seperti itu karena kita sudah mengambil data dari tabel buku ini ya dengan rumus VLOOKUP seperti itu. Oke. Jadi gampang ya untuk mencari harganya. Intinya logikanya seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini ada keterangan ya. Nah, di sini gua akan jelaskan ya. Untuk keterangan diskon yaitu diberikan sebesar 10% dari harga jika jumlah pembelian lebih dari 50. Nah, intinya jika ya, di sini kan jika beli di atas 50 artinya kita dapat diskon 10%. Nah, caranya kita akan masukkan rumus if ya. Ini masukkan if ya. Kita masukkan jumlah, lalu kita buat lebih dari ya, artinya 50. Jadi kalau beli 50 kita akan mendapatkan 10% ya. Di sini kita masukkan titik koma ya, 10%. Nah, jika di bawah 50% artinya kita nggak dapat diskon, artinya 0. Lalu seperti itu ya. Tutup kurung, tinggal enter. Nah, di sini kita dapat 10% ya, karena kita belinya 50 atau lebih dari 50 gitu. Oke, kita scroll ke bawah ya seperti ini dan sudah ada ya untuk diskonnya ya. Di sini kalau belinya di bawah 50 artinya nggak dapat diskon ya, seperti ini ya, jelas. Nah, kalau misalkan ini tiba-tiba berubah ya, misalkan di sini klien atau pembeli belinya itu 57 ya, kita enter, maka di sini dapat diskon 10%. Nah, harganya di sini kita belum tahu nih, dengan jumlah 50 terus diskon 10% itu harganya berapa, kita nggak tahu. Nah, gimana caranya? Ini kita masuk ke bagian total ya, yaitu kita nggak pakai rumus apa-apa, tapi kita masukkan dengan penjumlahan. Nah, cara gimana? Kita sama dengan kita ambil yaitu harga terlebih dahulu ya.
harga 50.000 dikali 50, lalu kita kurangi diskonnya, yaitu logikanya seperti itu. Lalu tutup kurung, kita ambil harga lagi, lalu kita kalikan dengan jumlah, lalu kita kalikan lagi dengan diskon. Nah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, itulah harganya, yaitu 2.250.000 dengan pembelian buku Excel ya. Sini dengan jumlah 50, harga 50.000 yaitu 2.250.000. Oke, tinggal kita drag aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan klien tiba-tiba pengen nambah nih jumlahnya, misalkan jadi 90, otomatis harganya akan berubah gitu ya. Atau kalau di sini tiba-tiba pengen belinya sedikit 30 dulu ya, dia nggak dapet diskon dan harganya jadi 1.500.000. Oke, jadi seperti itu guys ya, untuk menjawab soal untuk tes admin. Sebenarnya ini memang akan berbeda-beda, tapi untuk fungsi rumusnya ya sama aja. Kalau VLOOKUP seperti tadi ya, ini kita mengambil data yang kita cari terus masukkan tabel, jadi rumus itu nggak ada yang berubah ya, intinya fungsinya sama. Oke, seperti itulah kita sudah membahas ini ya, cukup panjang mungkin video kali ini ya, hampir setengah jam, tapi ini seru banget kalau benar-benar kita pelajari. Selamat teman-teman coba aja untuk soalnya ini, bisa teman-teman download ya di Kanata Winata. Ini banyak membahas soal Excel ya. Sini untuk soalnya ya seperti ini judulnya ya, bisa teman-teman kunjungi lalu download aja di deskripsinya. Oke, seperti itu aja mungkin yang udah kita bahas ya. Jadi itu berguna banget untuk masuk ke dunia kerja. Tinggal teman-teman pelajari lagi, asah terus aja. Memang kita harus paham rumusnya, pengambilan datanya, tabelnya itu gimana, itu benar-benar harus paham gitu. Oke, gua rasa cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Thank you banget buat soalnya ya dari Mas Kanata Winata, ini sangat bermanfaat banget ya. Oke, thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe. Thank you. Dah.